Yuk belajar lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ambar. Kali ini kita akan pelajari tentang prinsip menggambar flora, fauna, dan benda alam. Kalau minggu lalu kalian sudah pelajari tentang pengertian menggambar dan objek-objek yang digambar, maka sekarang kalian akan pelajari tentang prinsip menggambarnya. Nah, kita lihat dulu konsep flora, fauna, dan benda alam. Minggu lalu sudah dijelaskan apa itu sebenarnya flora, fauna, dan benda alam. Nah, flora merupakan istilah dari tumbuh-tumbuhan, atau flora adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah kata lain dari hewan. Nah, benda alam itu sendiri adalah benda yang berada di lingkungan sekitar kalian yang bisa menjadi objek gambar. Misalnya seperti cangkir, gelas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, bentuk dasar benda terdiri dari beberapa bentuk, yaitu dikelompokkan menjadi geometris dan non-geometris. Nah, untuk yang geometris, kalian bisa lihat di sini contohnya kubus, kemudian kerucut, lalu silinder atau tabung, kemudian piramida, dan bola. Itu adalah bentuk dasar benda. Nah, kita lihat dulu yang pertama bentuk silindris. Apa sih bentuk silindris itu? Nah, ternyata silindris adalah benda yang bentuk dasarnya silinder. Sekarang kita lihat di sini bagian bawahnya. Nah, karya seni rupa dengan bentuk silindris ini umumnya terbuat dari keramik atau dari gerabah. Bentuk kubistis atau kubus adalah benda-benda yang bentuk dasarnya kubus. Nah, karya seni yang bentuknya seperti kubus bisa kalian lihat di sini seperti meja, kemudian kursi, bahkan di sekitar kalian ada lemari. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dasar benda dari kubus. Adalah bentuk bebas. Nah, bentuk bebas inilah yang paling sering kalian gambar karena menurut kalian itu yang paling mudah. Benda yang berbentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak teratur. Tidak kubus, tidak piramida, tidak bola, ataupun bentuk-bentuk dasar geometris lainnya. Nah, benda yang tergolong bentuk bebas ini biasanya seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, kalian bisa lihat di sini bunga, kemudian di sini ada kelinci. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bebas. Komposisi dalam seni rupa. Ada beberapa komposisi dalam seni rupa. Sekarang kita lihat dulu yuk, apa sih sebenarnya maksudnya komposisi? Komposisi adalah susunan unsur yang dapat memancarkan kesan seimbang dan kesatuan. Jadi kalau misalkan ada gambar, kemudian gambar itu terdiri dari beberapa bentuk. Nah, dengan komposisi yang baik atau dengan dibuat dengan jenis-jenis komposisi yang ada di sini, maka akan memancarkan kesan seimbang. Jadi tidak besar sebelah atau tidak tinggi sebelah seperti itu. Nah, komposisi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama komposisi simetris, lalu yang kedua asimetris, dan yang berikutnya adalah sentral. Yuk kita lihat contohnya. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu komposisi simetris. Kita lihat bagian yang di sini ada garis-garis merah. Nah, ini menunjukkan simetris atau sama antara kiri dan kanan atau depan belakang. Nah,
Untuk komposisi simetris, ini menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar atau di bagian belakang, bahkan kirinya juga, itu mirip dengan objek yang lainnya. Jadi mirip antara objek yang satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah komposisi asimetris. Sekarang kalau kalian lihat bedanya dengan yang komposisi di depan tadi atau sebelumnya, ini ada yang besar, kemudian ada yang kecil, ada yang lebih kecil lagi, kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai asimetris. Jadi komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan, depan, atau bagian kiri yang lainnya bentuknya tidak sama atau tidak simetris. Maka disebut sebagai komposisi asimetris. Kita lanjutkan lagi. Komposisi sentral yang berikutnya. Nah, pada komposisi sentral, seluruh gambar ada di tengah atau seluruh gambar menjadi pusat perhatian. Kita lihat contohnya di sini. Gambar apel, semuanya di bagian tengah atau dijadikan satu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia ada di sentral, menjadi antara kiri, tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, tapi dalam satu posisi yang sama. Itu tadi adalah tentang konsep menggambar atau prinsip menggambar flora, fauna, dan menggambar benda alam, serta konsep dalam menggambar pada seni rupa. Jadi, komposisi-komposisi apa saja yang ada dalam menggambar seni rupa. Nah, sekarang kalian pelajari baik-baik dan kalian simak, kemudian kalian lanjutkan dengan materi yang lainnya yang ada di dalam GCR. Selamat belajar dan salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.